saudara para pemirsa, Anda lagi stres, pusing karena perkara yang tidak ada habis-habisnya? Mau sembuh? Saksikan bersama keluarga dalam acara Benyamin Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah dan penonton di studio, selamat berjumpa lagi dalam acara Benyamin Show. Para pemirsa dan penonton di studio, sebelum kita melanjutkan acara yang lain, biasa saya akan bacakan surat-surat yang masuk. Ya, banyak sekali surat, tapi karena keterbatasan waktu saya bacakan 2 surat saja. Ya, ini adalah surat tentang asal goblek, boleh didengar, boleh diledek. Yeay. Yang penting ini. Nah, ini 2 buah surat. Saya akan bacakan. Yang pertama adalah surat dari Depok. Murrodi, Jalan Janggar 5 nomor 6, RT 001 Depok 2 Tengah, Kotip Depok. Kepada Benyamin Show TPI, DA Benz Radio Tarumanegara, Pisangan 45 Ciputat, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben, aneh penggemar ente dan aneh selalu nonton film ente. Aneh senang banget bila ada film ente. Pokoknya aneh senang semua film Indonesia, terutama yang humor-humor. Bang Ben, tolong sampein ke TPI kalau siaran film Indonesia sebaiknya malam hari, biar aneh bisa nonton. Sebab kalau siang aneh kira yang nonton cuma ibu-ibu doang. Karena rata-rata bapak-bapak pada kerja. Gimana tuh Bang Ben? Ganti kerja malam mendingan loh. Ibu-ibu biarin dia nonton, ah. Oh, kalau nggak ada ibu-ibu stres berapa? Ente nggak kebagian. Ya, kalau nggak direkam kayak dulu begitu ya, biar ibu. Dan lagi kalau emang ibu-ibu supaya betah di rumah, nggak keluyuran, nggak nenangga, nggak ngomong sembarangan, kan begitu ada TV dia nonton begitu, ya kan? Ya ya. Nah, gitu loh. Bang Ben, kalau rekaman Benyamin Show kapan sih waktunya? Apa boleh saya nyaksikan? Boleh dong, kita kasih waktunya kapan? Ya, setiap waktu nanti kalau ada bisa dengar melalui radio. Kapan kita mengadakan rekaman seperti ini? Anda boleh ikut, ya? Oke? Nah, begitu aja. Salam dari Depok, Murodi. Sekian saja Murodi, surat ente Anda bacain. Tepuk tangan sama 2 bini ente di rumah. Ya. Surat yang kedua dari Purwadi Duri Kepa RT 04 Set 02 Jakarta Barat. Benyamin Show TPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben yang ganteng tapi lucu. Ngeledek le ya. Begini ganteng. Makasih nggak ada duit kecil. Begini Bang, saya mau tanya. Saya punya pohon mangga harum manis. Sebagian cabang pohonnya nyebrang ke pekarangan tetangga. Yang saya mau tanyakan, kenapa cabang pohon yang nyebrang ke tetangga berbuah dan lebat lagi? Sedang cabang di pohon di pekarangan saya sendiri tidak berbuah. Lo rasain sendiri. Hingga beberapa musim ini saya tidak merasakan buahnya. Karena katanya kalau pohon yang cabang pohonnya jatuh di pekarangan tetangga, buahnya jadi milik tetangga. Jadi gimana caranya Bang agar pohon yang di pekarangan saya itu berbuah? Ya, yang dari maksudnya begini aja, supaya cabang yang ke tetangga itu lu puter aja begitu. Susah-susah amat ya. Bisa nggak muternya? Kalau nggak bisa mendingan beli aja mangga deh ya. Oke, begitu aja. Mau syukur nggak udah ya. Ya,
Namanya juga asal goblek, boleh didengar, boleh diledek. Yang penting nyengir. Yang ngambekan jangan dengerin ya. Oke, nah baiklah para pemirsa di rumah, kita persilahkan yang mau lalu dahulu. Nyok, Nah, pemirsa di rumah, biasanya kami undang ya bintang film, ya artis pelawak, tapi kali ini lain, ya, lain dari yang lain, ya. Dia adalah seorang ya pengajar dan juga seorang yang bergerak aktif dalam kepemudaan. Kita tampilkan yang pertama, Bapak Gazi L.Y. Yusuf dan Ibu Oke. Silakan masuk, Pak. Ya. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Selamat. Pak Gazi. Gajinya berapa? Tergantung. Pak Gazi L. Yusuf dan Ibu Oke ya. Kita relax, Pak ya. Iya. Bapak namanya Gazi. Saya panggilnya apa, Pak? Apa Bang atau apa? Bung aja. Bung Gazi. Bung Gazian udah belum? Belum. Udah berapa bulan nggak gajian? Saya dengarkan Bung Gazi ya, saya mendapat bahwa Bapak ini aktif di kepemudaan. Terus menurut Bapak tuh, pendapat Bapak mengenai pemuda-pemuda kita gimana ya? Jelaskan pada Mas sekarang ini. Jadi kalau boleh saya memberi komentar, Iya. Ini bahasa kerennya nih. Iya, yang keren-keren ya. Orang kata sih mah keren gitu. Mudah-mudahan gue ingat. Jadi gini Bang, untuk pengisian PJPT kedua, sebagai pemuda kita harus yang pertama melihat ada orang kata sumber daya manusia Bang. Iya. Kualitasnya. Kualitas. Nah, kemudian kita juga katanya kita harus kuasain ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul. Nah, artinya secara kualitas kita representatif, kita kuasai teknologi. Jadi 25 tahun lagi, kalau kita, sebagai pemuda kita harus kuasai itu. betul, Pak. Jadi memang pemuda itu ibarat peribahasa kata kan, pemuda adalah ujung tombak pembangunan kan gitu ya. Benar Bang. Jadi pemuda itu jangan sembarangan menunjukkan tombaknya gitu kan ya. Artinya tunjuk tombak pembangunan, artinya mereka tuh akan menggantikan generasi yang tua-tua kan, dia kan ya, selektif secara alam gitu ya, supaya memang daya kreatif dan segala macam dibangun dari sekarang gitu. Benar, Bang. Jadi selektif secara alam, siapa bisa sih tahan matahari jalan Bang? Begitu. Ada. Bawa aja pakai daun gitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Gazi ya. Halo Ibu Oki, gimana? Bergerak di bidang apa Pak, Ibu? Ngurusin anak di rumah. Oh, ngurus anak di rumah. Jadi di rumah saja begitu ya. Nonton TV terus dong kalau gitu ya. Iya. Apalagi nonton Bang Ben, suka banget. Suka ya? Aduh, banyak yang suka lo gue. Terima kasih. Dalam hal ini Pak Gazi, Panggil saja Bung Gazi. Bung Gazi ini kan pemuda-pemuda sekarang ya, kalau dilihat kan kadang-kadang suka ada yang ya sampai putus sekolah, kemudian dia sampai teleran itu gimana menurut Pak? saya kira itu hanya persoalan kondisi Bang. Kondisi ya. Kondisi yang memaksa nggak ada pilihan. Tetapi seandainya diberi kesempatan apapun, kita nggak usah bicara muluk-muluk deh Bang. Iya, Kita iya. bicara yang gampang-gampang aja Bang. Betul. Kayak di Condet misalnya. Yang muluk-muluk ada. Iya, apa ya, Bang? Awan. Jadi kalau kita bicara yang biasa-biasa aja Bang, misalnya kayak di Condet, banyak generasi muda yang bisa disaluri. Iya. Dulu kita kenal misalnya ada buah di Condet. Condet, salak. Salak gitu. Salak masih banyak kan di sana tuh. Masih Bang. Iya. Tapi udah dipagerin. Anak-anak Condet salaknya udah habis gitu ya. Habis. Jadi tinggal anak-anaknya aja. Nah, anak-anak ini kalau kita beri kesempatan, Iya. saya kira dia baik Bang. Oh. Jadi dia nggak bakal tawuran, nggak bakal
ngurusin teler, Oh. kata begitu. Jadi kesimpulannya diberikanlah kesempatan kepada anak-anak muda gitu. Betul. Oke, terima kasih kita terima kasih. Baiklah, pemirsa di rumah, selanjutnya akan saya panggilkan pasangan kedua yaitu Bapak Kusmansah dan Ibu Like. Tepuk tangan untuk Bapak Kusmansah. Silakan Pak. Silakan duduk. Potongannya eksekutif, yudikatif, legislatif, setif. Bagaimana kabar Pak? Saya dengar juga Anda, saya panggilnya saya Pak Mas Manca ya? Iya, Mas, Bang Manca apa? Bang Manca. Bang Manca. Iya. Bang Manca ini bergerak dulu dalam kepemudaan juga gitu ya? Iya. Menurut Anda bagaimana tentang pemuda pada masa sekarang gitu? Ya, seperti yang tadi kita dengar juga, di kepemudaan itu hanya kurang kesempatan saja gitu. Oh begitu. Seperti sarana-sarana olahraga apa gitu. Oh, gitu. Mungkin kalau banyak lagi gitu, ya mungkin mereka nggak sempat berpikir yang macam-macam gitu. Gitu ya. Lapangan bola diperbanyak. Diperbanyak gitu, jangan diperkecil gitu. Begitu. Jadi apa namanya? Mereka tuh di kampung bisa main bola. Bisa main bola. Jadi bibit-bibit bola banyak gitu ya. Betul. Kalau sekarang kan bibitnya kejepit. Hah? Bibitnya kejepit gitu. Ada bibit kejepit. Kalau Ibu gimana kegiatannya Bu? Saya bekerja di salah satu bank swasta. Bank swasta. Iya. Wah, kalau gitu boleh saya tanya tentang ini dong. Nah, Apa kredit. namanya? Kredit macet. Bukan jalanan aja macet, kredit juga macet ya. Iya, gara-gara si Komo kali. Baik, Ibu Like ya saya panggil ya. Kita di sebetulnya hanya untuk senang-senang daripada kebanyakan karena kita selalu stres saja kan. Jalan macet kita stres, di rumah stres. Di sini mudah-mudahan jangan stres ya. Dan apa namanya relax saja kalau saya tanya apa-apa begitu ya. Sekarang saya minta Ibu atau Bapak saja dulu ya. Bapak yang di dalam, Ibu di sini. Terserah Bang. Ya, percaya kan sama saya? Percaya. Baik. Percaya. Kirain nggak percaya. Oke, terima kasih. Oke. Bang Gelsi, Bang Manca Iya. di dalam dulu sebentar. Saya Oke. akan tanya ibunya. Ibu, oke sini sebentar. Anda biar di sana. Ya, betul. Apaan tuh? Gila, remuk rumah gua. Diundang ngambek. Mending badannya kecil. Oke ya. Ibu Oki ya. Ibu Oki, saya mau tanya begini Bu Oki. Ini pertanyaan saya, berapa anak kunci yang biasa dibawa Bapak? Dua Hah? gepok. Hah? 2 gepok. 2 gepok. Gila, kayak duit. 2 gantungan kunci Mas. Oh, ya, 2 gantungan. Dua gepok. 2 gantungan. Iya. Macam-macam kunci situ ya. Enggak cuma kunci mobil sama kunci rumah. Oh, kunci mobil, kunci rumah ya. Oke. Mobil dan rumah. Kalau kunci WC enggak dong ya? Enggak, kan ada di rumah. Oh gitu. Nah kalau Ibu Manca gimana? Berapa anak kunci? Nah, kunci. 2. 2. Iya. 2 aja. 2 aja. 2. Oke. Nah, terima kasih. Sekarang pertanyaan kedua. Bila Bapak terlambat pulang dari kantor, bagaimana sikap Ibu? Biasa. Langsung menanyakan keterlambatan itu saat Bapak tiba atau setelah Bapak istirahat beberapa saat atau bagaimana? Nanya langsung kenapa telat Oh enggak. atau gimana? Jadi Enggak, karena udah biasa.
Jadi nggak nanya apa-apa. Beliau kan aktivis, jadi dari kenal udah aktivis, udah kalau 2 hari belum pulang tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, enak nih. 2 hari nggak pulang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Enak kagak masakin gitu. Tahu aja. Nah, kemudian kalau ibu gimana? Kalau pulang malam ya biasanya sih saya juga udah tidur gitu. Makanya bawa kunci itu 2. Oh, dia bawa kunci Bawa dah? kunci. Jadi Enak dong kalau gitu. Besok baru dimarahin. Besok baru dimarahin. Ditanyain. Jadi kalau bawa pulang jadi nggak langsung ditanya dimarahin nggak gitu? Ya? Enggak, Jadi biasa aja gitu. biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Kalau bapak nggak pulang setahun? Aduh. Hah? Tahun depan baru nanyainnya. Tahun depan nanyainnya. Tahun depan nanyanya. Keburu kurus ya. Oke, bapaknya aktivis semua sih ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga nih. Saya mau tanya, pakaian atau motif dan warna apa yang dominan disenangi ibu? Saya Ya, bercorak, polos atau yang bagaimana? Apa yang bercorak, color atau polos atau gimana? Yang ibu polos. senangi? Saya polos suka. Polos. Polos tomo dong? Hah? Siapa polos Tomo? Polos kan polos ya? Oh iya. Polos ya? Polos dong. Gak berubah kan? Enggak. Oh, iya betul. Ibu? Kalau saya karena saya bekerja jadi saya juga harus ikutin itu ya, selera-selera juga. Jadi ya polos pakai, bercorak juga pakai, bunga, kotak-kotak apa sih. Oh, gitu ya. Bunga malah. Ramainya deh. Iya. Polos. Jadi pakaian jarang pakai kain bu ya? Aduh, enggak deh. Hah? Enggak. Kenapa? Kalau hari Kartini, nah kita partisipasi baru pakai. Kenapa? Alasannya nggak pakai kain kenapa? Di kantor ya gimana ngelayanin nasabah nanti susah Kan dong. bagus jalannya. Ntar kelamaan Hah? dong, Kelamaan ya? Iya. Apalagi naik tangga susah ya. Memang sekarang begitu. Kalau ibu-ibu dulu begitu ya, gimana itu pakai kain semua ya? Harus Oke, praktis aja deh. Ya praktis kan, begitu. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ya. Sekarang saya panggilkan, selanjutnya adalah ya Bapak Manca dan Bapak Gazi L. Yusuf, Yusuf untuk masuk ke pentas ini lagi. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, Bang Gazi di sini. Di sini Bang Gazi. Ya, Bang Manca di sana. Jangan sampai ketukar. Ya. Masing-masing ada pegangannya gitu. Iya. Begini Bang Gazi ya. Tadi udah saya ngomong-ngomong sedikit sama istrinya. Berapa anak kunci yang biasa dibawa sama Bapak? Dua gepok, Bang. Hah? 2 gepok. 2 gepok? Wah. Yang benar. Satu gepok kunci mobil, Hah? satu gepok kunci rumah, Bang. Begitu ya? Iya. Wah, kita bukan tangan. Halo, Pak Manca gimana Bang Manca? Cuma bawa 2 butir, Hah? 2 buah. 2 buah? 2 aja gitu ya? 2 aja. Kunci apa aja tuh? Kunci depan sama kunci tengah. Ya, ini kunci depan ke tengah. Yang belakang kakak. Oke, kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, bila Bapak terlambat pulang, ya, dari kantor, bagaimana sikap Ibu? Apa langsung nanyakan keterlambatan itu pada saat tiba atau setelah istirahat? Bagaimana? Nah, kalau telat pulang nih, Bang. Iya, kalau telat pulang. Kalau pulangnya nggak telat, Ini telat nih. Yang nggak telat sih kok kagak tanya. kalau telat Ini telat pulang ini. sikap Sikap ibu gimana? Apa marah langsung? Apa setelah itu? Apa setelah makan dulu baru dia marah? Atau langsung aja? Gimana? Jadi kalau saya pulang biasanya, Bang, Heeh. ini bini udah tidur, Bang. Hah? Udah tidur. Jadi
Jadi bini udah tidur. Udah tidur bang. Nah, habis itu ngapain sendirian? Kan ada kunci. Heeh. Masuk kita bang. Jaelah. Terus itu ya. Biasa belaga baik kalau telat. Ya. Sayang begitu. Ya. Tadi saya tanya ibunya bilang, kalau nggak pulang 2 hari nggak apa-apa. Emang udah janji. Udah, 2 hari lah nggak apa-apa ya. Yang penting utuh pulang ya. Nah kalau Pak ini Manca gimana? Kalau pulang terlambat. Pulang gitu. terlambat apa langsung dimarahin atau setelah itu baru? Enggak. Besoknya gitu. Oh besoknya. Kalau boleh saya tahu marahnya bagaimana gitu marahnya? Dia tanya gimana tanya? Biasa kan suami istri kan biasa saja. Ya cuma tanya aja gitu jam berapa semalam pulang gitu. Mana udah tahu. jam berapa lo pulang? Iya. Ini rambut siapa ini? Ah bukan. Rambut ondel-ondel. Biasa ya. Biasa. Oke, kalau menurut dia biasa saja. Kemudian sekarang yang ketiga nih. Nah, pakaian, motif dan warna apa yang dominan disenangi ibu? Ibu. Iya, ibu Anda, istri Anda. Iya. Yang senang. Yang paling disenangi gitu. Udah nanya. Jangan nanya. Enggak, mau lihat aja bang. Waduh. Nih yang kayak gini bang. Ngelirik aja. Orang katanya mah polos bang. Hah? Emang kalau istri pakaian selalu diliatin gitu ya? Dia sukanya polos bang. Oh begitu ya? Kan pernah nih saya beli yang bunga-bunga. Dia bilang balikin deh, gua nggak demen. Oh begitu. Ih. Nah kalau Bapak Manca gimana Pak Manca kan? Kalau istri saya senangnya yang corak segala macam gitu. Hah? Jadi bisa dipakai kesempatannya banyak gitu. Begitu ya? Iya. Yang corak dan Ya beraneka ragam lah gitu. beraneka ragam gitu. Kembang segala macam. Kembang. Biarin deh disiram-siram tiap hari deh. Hebat, hebat. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kedua pasangan ini. Nah, baiklah pemirsa di rumah, sebelum kita ketahui siapa kira-kira yang lebih ideal daripada keluarga ini, kita biarkan dahulu ada yang mau liwat, ya? Oke, iya. Baiklah pemirsa di rumah, sebelum saya akan tanyakan kepada Dewan Juri siapakah pemenang keluarga ideal ini, saya akan tanyakan dulu kepada Mbak Dr. Anda Tika Bisono, seorang psikolog, tentang pemuda bagaimana menurut Anda? Boleh dong sekali. Iya, pemuda ya. Iya. Saya memang masih termasuk orang muda. Jadi mungkin saya bicara nggak jauh-jauh dari saya sendiri gitu Iya. ya. Orang muda itu memang harusnya aktif gitu ya, harusnya giat. Terus yang penting jangan nunggu sampai dikasih kesempatan gitu ya, tapi cari gitu Bang Ben. Cari kesempatan. Cari, jangan nunggu dikasih gitu ya. Oh, begitu. Kayak gitu aja Bang Ben. Terima kasih. Nah, begitulah makanya para pemuda harus mencari pekerjaan, jangan menunggu ya, harus kreatif begitu. Baiklah, nah selanjutnya kita akan lihat siapakah pemenang di antara kedua mempelai ini. Bagaimana Pak Dewan Juri? Udah. Iya, sudah. Jadi Dewan Juri yang terdiri dari Mbak Tika sama Ibu Nani Wijaya dan saya sendiri, telah melihat kedua pasangan yang hebat ini, Iya. sama-sama pintar, sama-sama gemuk juga.
Dan ternyata pasangan Bung Mansyah dan Like mendapat angka 895. Sedang pasangan Bung Gaji dan Saudara Oki mendapat angka 850. Hebat. Nah baiklah pemirsa di rumah, ya yang jelas Bapak Kusmansah dan Ibu Like menjadi juara yang pertama. Ya, tapi saya pikir Anda juga semuanya, saya lihat ya, kalau saya lihat begitu memang Anda ideal semua ya. Oke, kita berikan tepuk tangan lagi ya. Baiklah para pemirsa, pemenang akan mendapat hadiah, yaitu 1. Mendapat hadiah air cleaner dari Fuji Electric dan mendapat hadiah dari Bench Pro seharga Rp350.000. Serta bagi yang menang kami berikan 1 buah rice cooker Mitsumaru dari CV Cahaya Abadi Agung. Dan untuk pasangan yang kalah mendapat hadiah 1 set mangkok dari Fuji Electric dan mendapat hadiah dari Bench Pro seharga Rp250.000. 1 buah kompor gas Mitsumaru dari CV Cahaya Abadi Agung. Dan masing-masing peserta mendapatkan 1 buah voucher sebesar Rp200.000 dari Pusat Perbelanjaan Pasar Baru Jati AC. Dan bingkisan dari Triton. Baiklah para pemirsa, untuk dalam ini kita supaya girang-girang, ya, supaya asik, ya, suasana di studio enak, di rumah enak, kita panggilkan, ya, seorang penyanyi, ya, gerakannya lincah, Fetty Vera, ya.
Bukan main. Gerakannya lincah. Kayak bola bekel. Hah? Apa latihan terus ya kalau ini? Iya. Senam? Iya. Senam terus? Senam terus nggak cuma senam ya. Nah, saya juga. Ya, kalau dia masih pantas melintir begitu. Kalau gua pinggang gua remuk. Terima kasih Petu ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Petu Clara. Anak-anak memang anak muda sekarang nyanyinya lain. Kalau zaman dulu sih nyanyi pakai mikrofonnya pakai itu. Pakai sapu tangan tutup gitu. Nyanyinya ketutupan gitu. Bengawan Solo. Riwayatmu ini. Sekarang sih nyanyi gapai sahabat. Oke, ya baiklah. Sementara kita menanjak ke babak bonus, biar ada yang mau liwat lagi. Kita persilahkan yang liwat. Nyala. Pemirsa di rumah dan penonton studio, nah sekarang kita memasuki babak bonus. Ya, akan kita berikan dahulu kepada pemenangnya, Bapak Manca. Tolong sini. Iya. Tepuk tangan buat Pak Manca ini biar ini. Jadi nanti tolong diperagakan biar ibu yang menebak ya. Ini. Tapi kalau memang tidak bisa terjawab, jangan ngomong lagi, nanti malah kita dengar, nanti saya lempar ke sana. Ya, begitu. Biar aja. Ini kan? Ini ya. Ya. Ya, 15 detik mulai dari sekarang. Saya hitung. Oke? 1, 2, 3. Ya. Apa sih nama binatang? Jangan ngomong ya. Apa sih? Nggak ada mulutnya, binatang nggak ada mulutnya. Ya. Nggak ada mulutnya. Tepuk tangan. 15 detik telah berlalu. Dor bunyi, habis. Ya. Tadi kok begini-gini. Ini aja. Oke, saya panggilkan Bang Gaji. Iya. Ini nih Bang Gaji yang gajinya banyak nih. Bisa Bang Gaji? Ya. Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Gigi ompong, kakek ompong, macan ompong. Sayang sekali. Karena memang pertanyaannya 2 suku kata, ya ompongnya kena sapi ompong. Tepuk tangan. Ya, sapi ompong karena nggak tertebak, ya. Maka penonton jangan ribut ya. Sekarang ibu-ibunya saya minta tampil ke depan. Ibu-ibu tampil ke depan untuk memenangkan hadiah ini, karena hadiah ini harus dibawa pulang. Kalau tidak, bazir, ya. Begitu. Sinyal sedikit, Ibu. Ya. Ibu pernah jadi taman kanak-kanak kan dulu? Pernah. Ibu juga kan? Nah, ini saya kasih balon sama. Tolong tiup 10 detik, yang mana gede itu yang menang. Minum dulu dong. Oke, ditarik-tarik kayak dulu sebentar lah ya. Nah, gitu. Oke. Yang kotoran di genteng. Ya. Oke, kita mulai 10 detik ya, saya hitung. Taruh di mulut, 1, 2, 3. Tepuk tangan.
Bagaimana? Pulang. Bocor bener. Coba kita balon lagi. Masih ada. Begil. Sorry ya bini diajak main. Biasa. Sorry Bang Haji. Ikhlaskanlah hatimu Bang Haji. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, ini nggak bener ini. Ya. Hah? Ya? Bagaimana? Kalau begitu gini aja. Sudah, ya. Sekarang ya, bikin. Gimana? Sweet aja. Oke, sweet aja deh. Ya. 1, 2, 3. Set. Terima kasih ya. Terima kasih. Berarti Bang Gazi istrinya menang. Ini apa sih bocor lo? Gua belinya kagak bocor lo. Gua hajar lo. Balon lo. Balon. Oke, kita tepuk tangan dan kita berikan kesempatan untuk mencolok gini ya. Hadiah ada di sana. Nah, ini hadiahnya Bu, tolong dibuka dan dibaca sendiri. Yang kencang Bu. Ente tau aja nusuk balon ini hadiahnya oke TV color 14 inch. Terima kasih. Nah, baiklah, akhirnya dari keluarga Bang Gazi yang menang. Baik, sementara kita lihat dulu yang mau lewat dulu. Kita berikan kesempatan. Pemirsa di rumah dan penonton di studio, hari ini kita tidak mengadakan kuis undian untuk pemirsa dan penonton di studio, karena kita akan menyaksikan siapakah pemenang undian dari babak-babak yang lalu, ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, para pemirsa di seluruh tanah air tercinta dan penonton studio, marilah kita mulai penarikan undian. Nah, barangkali Anda malam ini beruntung, siapa tahu. Kita lihat sama-sama. Ditutup dulu. Ya. Satu. Dua. Tiga. Baiklah, siapakah kiranya yang beruntung pada malam ini? Kita bacakan Yunita, ya, Yunita DA Komplek Perum P dan K nomor 15 Pegatan, ya. Pegatan Mendawai Kabupaten Kotim Kalteng. Ya, selamat untuk Yunita, ya. Nah, jangan tepuk tangan dulu. Jawabannya apa ini? Naik apakah yang tidak bisa turun? Naik apakah yang tidak bisa turun? Jawabnya naik haji. Ya, betul. Ya. Ya, kemudian yang kedua,
Fitri R, Jalan Jalan Jeruk ya. Jalan Jeruk 5 nomor 13 Semarang. Selamat untuk Semarang. Jauh-jauh sekali. Apa ininya? Dia punya pertanyaannya adalah mobil apanya duluan ya kalau mau berhenti. Mobil apanya duluan kalau berhenti? Yaitu jawabannya jalan dulu. Ya, betul. Iya. Jalan duluan. Kemudian ini dengan siapa namanya? Darmini. Jalan Cempaka Putih Barat ya. RT 006/04 nomor 18 nomor 186B 3 Jakarta Pusat ya. Dul, pertanyaannya punya apa yang punya badan tidak punya leher kan? Baju ya jawabannya. Oke. Nah, demikianlah para pemenang, saya ucapkan selamat bagi pemenang, dan yang belum jangan khawatir, siapa tahu ya beruntungan Anda ya akan datang Anda beruntung. Ya, sekali lagi selamat kepada pemenang. Sebentar, pengumuman sedikit lagi ya, barangkali tadi saya kurang memberikan keterangan. Bagi yang menang di daerah di luar Jakarta, kita akan kirim. Tunggu saja sampai barangnya datang. Yang ada di Jakarta silakan datang ke band studio, band radio, Jalan Tarumanegara, Ampau 5, Pisangan Ciputat. Ya, oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada pemenang dan selamat berpisah sampai di sini dalam acara Benyamin Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.